Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan live event Makassar 8 Festival and Forum 2023, The Next Generation Treasure. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Makassar 8 Festival and Forum 2023, The Next Generation Treasure bersama saya Souza Hutapea yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa, ini merupakan festival terbesar yang dilakukan di kota Makassar dan menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu tidak hanya oleh warga Makassar atau Sulawesi tapi juga oleh masyarakat Indonesia karena acara ini masuk dalam agenda Top 10 Karisma Event Nasional. Nah, saat ini di lokasi tempat saya berada tengah berlangsung opening ceremony dari Makassar 8 Festival and Forum 2023 dan suatu festival rasanya tidak lengkap jika hanya menyajikan keseruan, kemeriahan, tetapi juga harus ada ulasan-ulasan yang informatif agar kita semua yang mengikuti dan juga menikmati jalannya festival ini dapat memahami seperti apa sebenarnya konsep dan juga apa yang ingin dicapai melalui festival ini. Dan juga saya tidak sendirian pemirsa, karena dalam acara kali ini saya ditemani oleh 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu saya akan coba gambarkan kepada Anda bagaimana situasi yang terlihat di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena di lokasi ini terlihat sangat meriah, banyak sekali warga yang datang dan tumpah ruah memadati kawasan Pantai Losari. Di lokasi ini ada 4 titik panggung utama dan setiap panggungnya memiliki pertunjukan yang berbeda yang dapat Anda dan juga pemirsa nikmati dalam gelaran dari Makassar 8 Festival and Forum 2023. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyapa 2 orang narasumber saya yang sangat luar biasa. Di sini hadir bersama saya ada Kadispar dari pemerintah Kota Sulawesi atau Kota Makassar, yaitu Pak Muhammad Rum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik, baji-baji. Baji-baji. Oke. Dan selain Muhammad Rum, seorang Kadispar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada juga dari perwakilan Tokoh Muda Makassar, yaitu Udin Saputra Malik. Selamat malam, Kak Udin. Selamat malam. Ya, apa kabar, Kak? Baji-baji. Baji-baji. Nah, pemirsa, saya akan coba langsung nih tanya nih sama 2 orang narasumber saya yang luar biasa terkait dengan event hari ini. Saya mau coba ke Pak Rum terlebih dahulu. Pak Rum, ini merupakan gelaran yang ke-6 ya dari Makassar 8 Festival and Forum. Apa tema yang diangkat pada tahun ini dan apa latar belakangnya memilih tema tersebut?
Ya, tema tahun ini dari PT Festival 8 dengan pemerintah Kota Makassar memilih The Next Generation Treasure, yang artinya adalah setiap generasi akan mewarisi generasi selanjutnya. Ada hal baik seperti yang kita harapkan di tahun ini adalah ada warisan kekuatan ekonomi kreatif di dalam 8 subsektor ekonomi kreatif yang memang menjadi unggulan dari F8. Terus kemudian kemandirian kewirausahaan, dan yang terpenting adalah kelestarian kebudayaan seni dan budaya di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, seperti itu. Oke, berarti highlightnya untuk tahun ini adalah peran generasi muda untuk melestarikan budaya tersebut. Nah, saya langsung tanya nih, tanggapan dari Tokoh Muda Makassar, Kak Udin. Tema tahun ini memberikan tempat yang khusus bagi generasi muda. Tanggapan Anda sebagai tokoh muda seperti apa? Ya, tentunya kita sangat senang karena sebagai generasi muda Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar sangat mendukung terhadap kreasi-kreasi utamanya generasi muda, di mana kita juga di Makassar ini ada ungkapan namanya Taulolona Makassar atau Tolona Sulawesi, artinya anak muda Sulawesi, di mana kita ingin menyalurkan seluruh energi dan kreasi kita, dan ini gayung bersambut oleh pemerintah kota diwadahi melalui kegiatan yang sangat-sangat keren bernama F8 ini, di mana kalau bagi anak muda ini seperti lebaran. Jadi semua potensi kreativitas baik itu pelaku seni maupun pelaku UMKM, nah di sini kita tempatnya berlebaran. Ya betul, anak muda terkenal dengan kreativitasnya ya, dan ini menjadi panggung untuk anak muda menunjukkan juga kreativitasnya. Nah Pak, tadi kita lihat bersama-sama di panggung utama saat ini lagi ada tarian kolosal yang diperlihatkan ya. Kalau tidak salah namanya tari Paripunggang. Apa nih Pak maknanya dan kenapa diletakkan di bagian awal opening ceremony? Ya, tali ini merupakan tari kreasi yang bercerita tentang keberagaman suku keberagaman suku Sulawesi Selatan di Kota Makassar, dan yang berarti harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam membangun kota, di mana penari-penari ini adalah merupakan anak-anak dari siswa-siswi SMP se-Kota Makassar berjumlah 200 orang. Ini sungguh luar biasa, mereka memang punya sesuatu yang menjadi kewajiban dalam pelestarian budaya di setiap sekolah mulai dari SD dan SMP sesuai dengan kewenangan dari pemerintah kota. Oke, ini ada kesulitan nggak sih Pak mengumpulkan sebanyak 200 siswa-siswi untuk dapat menari kolosal dan melibatkan mereka dalam acara sebesar ini? Sangat tidak susah. Kenapa sangat tidak susah? Sangat mudah sekali sebenarnya. Kenapa? Karena di setiap sekolah, setiap anak di Makassar ada namanya revolusi pendidikan, 18 revolusi pendidikan, di mana setiap anak harus punya satu kesenian, yaitu seni tari, seperti itu. Jadi setiap sekolah, terus kemudian di Makassar di tahun ini saja kita sudah pernah menari kurang lebih ada 500 sampai dengan 1000 anak siswa-siswi dari SD dan SMP, sehingga ini memberikan wadah bagi mereka bukan hanya sekedar latihan di sekolah menjadi sebuah kewajiban, tetapi ada tempatnya untuk meneruskan apa yang mereka telah lakukan di sekolah, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa lihat di F8 ini mereka bisa tampil dengan sangat memukau. Kita bisa lihat tadi 200 dengan gemulai sangat luar biasa dengan warna adat budaya dari Makassar yang sangat kental sekali kita bisa lihat, dan kita bisa lihat semua bisa berjalan dengan baik gitu, karena itu tadi, karena setiap anak harus punya satu tari. Ya, ini patut dicontoh juga nih untuk daerah-daerah atau provinsi ataupun kota lain, bagaimana melibatkan kaum muda, anak muda untuk dapat terlibat aktif dalam pelestarian budaya, dan ada inovasi yang menjadi ciri khas dari anak muda itu sendiri. Pak, jika kita berbicara mengenai Festival 8 Makassar, ini kan di latar belakangnya adanya kesadaran potensi industri kreatif ya Pak, khususnya di Kota Makassar. Bisa dijelaskan terkait dengan potensi-potensi apa aja selama ini yang menjadi andalan dan apa yang ingin digali ke depannya? Iya, F8 ini adalah 8 subsektor ekonomi kreatif dari 17 yang ada di Indonesia. 8-nya sudah kita implementasi di F8. Potensi paling pertama adalah kuliner, food. Nah, di Makassar telah di branding sejak awal tahun adalah Makassar Kota Makan Enak. Kemudian potensi-potensi ini akhirnya bergabung menjadi sebuah festival yang saling berkolaborasi dan berelaborasi, membuat sebuah kekuatan besar menjadi sebuah festival terbaik di Indonesia, waterfront festival terbaik di Indonesia, dengan tetap masuk di dalam top 10 karisma event Nusantara dari Kemenparekraf. Ini membuktikan bahwa
F8 ini menjadi sebuah kekuatan di industri kreatif di Kota Makassar. Kita bisa lihat dari ujung Pantai Losari sepanjang 1,4 kilo ini banyak industri kreatif yang terlibat. Yang paling menarik adalah yang terlibat adalah semua generasi muda milenial dan generasi Z. Ini kan yang sungguh luar biasa, makanya the next gen treasure yang menjadi tema tahun ini. Oke, Pak, jika kita lihat sekarang di panggung utama tengah ada children choir, saya merinding nih karena suaranya bagus-bagus nih teman-teman anak-anak muda. Nah, bisa dijelaskan Pak ini dari mana saja perwakilan anak-anak yang ikut dalam children choir dan juga yang tadi terlibat dalam rangkaian opening ceremony? Iya, ini adalah rekan-rekan dari ada beberapa rekan-rekan difabel yang terlibat dan anak-anak yang memang sekali lagi punya potensi yang sangat luar biasa di seni musik. Ini salah satu subsektor juga yaitu musik. Bagaimana di Makassar ini anak-anak usia dini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat fenomenal seperti ini. Kemandirian mereka itu teruji sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik di setiap penampilan mereka. Baik. Ini dari anak yang masih kecil banget nih Pak, udah terlihat ada di panggung, bahkan SD, SMP juga semuanya dilibatkan. Sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri jumlahnya sangat banyak berarti ya Pak yang dilibatkan dalam acara opening ceremony ini? Ada ya sesuatu pattern yang memang menjadi khas dari F8 adalah pasti ada kolosal, ada anak-anak dan ada teman-teman dari disabilitas, bahwa Makassar adalah kota inklusif gitu, kota untuk semua. Oke, sangat menarik. Nah, saya coba nih ke Kak Udin sekarang. Kita lihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, keterlibatan kaum muda sejak awal acara sampai dengan saat ini ada children choir juga sangat tinggi. Nah, sebagai tokoh muda yang memang lahir dari Kota Makassar dan juga terlibat aktif dalam kegiatan di Makassar, sebenarnya antusiasme ini berbanding lurus nggak sih Kak dengan apa yang Kakak lihat sendiri sebagai tokoh muda di Makassar? Iya, jadi selama ini pemerintah kota memang selalu melibatkan pemuda, utamanya dalam meningkatkan value dari budaya kita, di mana beberapa kegiatan itu kemudian mengajak pemuda untuk memberikan warna baru, untuk memberikan gambaran-gambaran baru, sehingga pada akhirnya eksekusi yang terjadi tentunya lebih fresh lagi. Seperti F8 ini dari tahun ke tahun dengan sub yang sama, tapi hampir setiap hari, hampir setiap tahun selalu ada inovasi-inovasi yang tentunya memberikan surprise bagi pengunjungnya. Dan kita berharap juga di F8 kali ini bisa memberikan kenangan yang sangat indah untuk menjadi ingat bahwa tahun depan ada lagi loh F8, dan ini adalah warisan yang tentunya harus kita jaga. Oleh karena itu sebagai pemuda kita sangat antusias dalam berinovasi, bukan cuma dalam sektor musik atau tarian, tapi dalam hal produk, dalam hal makanan, dalam hal apapun itu, di mana kita berharap bahwa anak muda ini nanti ke depannya bisa melahirkan inovasi-inovasi yang justru nanti memperkenalkan Makassar kepada dunia, seperti itu. Dengan potensi yang sangat luar biasa, seperti kita lihat ada teman kita nih setengah nyanyi menampilkan kemampuannya di panggung. Makassar sudah pasti mendunia dengan potensi seperti ini. Ya jelas, dengan dibuktikan bahwa di F8 di tahun ini ada 16 negara yang hadir, 12 negara berpartisipasi langsung di 8 F tersebut gitu. Oke, selain 12 negara mungkin bisa disebutkan Pak, negara mana, sahabat mana saja yang ikut berpartisipasi dalam ada dari negara ASEAN, terus kemudian ada dari Belgia, ada dari Prancis, ada dari India, dari Jepang, terus kemudian ada dari Portugal. Wow, gitu. sangat menarik. Mungkin selain negara sahabat, apakah dari provinsi lain juga ada yang ikut? Ada ibu kota DKI Jakarta ikut, ada Kalimantan Utara juga ada, Kulon Progo juga ada, Ambon juga ada, gitu banyak. Wah, sangat meriah ya acara tahun ini ya, dan tentu saja gelaran-gelarannya yang akan ditantikan lalu. Lalu untuk tahun ini sendiri, apa yang menjadi target pemerintah Kota Makassar dari gelaran F8?
Paling pertama adalah bisa mengaktifkan kembali seluruh industri kreatif di Kota Makassar yang dimana selama pandemi kemarin sempat terhenti, tidak ada kegiatan-kegiatan. Kita mulai kemarin 2021, 2022, terus kemudian kita gas lagi industri kreatif ini di F8 tahun 2003, terus kemudian membuka lapangan pekerjaan dari industri kreatif ini di mana kurang lebih ada 2.000 pekerja selama 5 hari pelaksanaan F8 dan itu semua milenial dan Gen Z semua yang berpartisipasi. Terus kemudian transaksi dari kegiatan ini kami berharap bisa melebihi dari total transaksi tahun lalu, di mana tahun lalu sebesar 40 miliar total transaksi selama pelaksanaan F8 di tahun lalu. Kami berharap dan panitia dari Festival 8 itu bisa berharap lebih tahun ini. Baik Pak, kita sekarang sama-sama untuk menyaksikan terlebih dahulu pertunjukan yang tengah ditampilkan di panggung utama.
Dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan Children Choir yang sangat bagus. Saya sampai merinding di sini karena saking bagusnya. Dan untuk mengetahui lagu apa sih ini, karena ada lirik Makassarku, oh Makassar. Pak Arum, ini lagu apa sebenarnya Pak? Iya, Makassarku ini adalah theme song dari Festival 8 gitu. Jadi F8 Makassar itu punya theme song, dan ketika bicara yo gitu. Jadi itu sudah terbayang-bayang, oh udah mau F8 gitu. Oke, jadi ini sudah ada dari gelaran pertama F8 Pak? Dari 2017, gelaran kedua baru ada. Oke, siapa Pak yang aransemen, yang menulisnya? Semua pengisi acara di tahun-tahun pada saat itu mereka bersepakat untuk membuat theme song supaya menjadi sebuah kekuatan, karena bukan hanya sekedar brand, tetapi ini bicara branding lagi, marketingnya, bahwa kita harus punya theme song gitu. Oke, dan memang terbukti ini saya sampai sekarang terngiang-ngiang nih. Ini khas banget ya Makassarku ini ya. Lalu Pak, untuk teman-teman tadi mungkin bisa disampaikan, ini sebenarnya sudah tiap tahun mereka ikut atau tiap tahun tuh berganti terus anggota choirnya seperti apa? Ada beberapa yang tetap, ada yang beberapa yang berganti gitu. Jadi di mix gitu. Teman-teman difabel juga ikut ya Pak? Iya, Termasuk ikut. ya? Iya, itu tadi karena Makassar menjadi kota yang inklusif, kota yang untuk semua. Oke. Lalu untuk persiapannya mereka tuh melakukannya berapa lama, tau nggak Pak kira-kira? Teman-teman itu sudah mulai berlatih kurang lebih sebulan. Gitu, sudah sebulan berlatih di masing-masing tempat sesuai dengan kegiatan nasional seperti tarian, paduan suara dan sebagainya. Oke, kalau untuk tanggapan tokoh muda nih saya tanya nih, bagaimana menurut tokoh muda adanya event sebesar ini mempunyai time zone dengan sangat menarik? Ini merupakan kesukaan anak muda juga ya tentunya ya? Iya, untuk theme song itu sendiri juga saya sudah mendengarnya dalam berbagai versi. Dan tahun ini merupakan versi lain lagi, di mana kemarin versi lebih balet, kali ini dia lebih ceria, lebih cheerful, dan ini juga akhirnya membawa suatu kebanggaan buat kita bahwa Makassar itu punya lagu lain loh. Dan ini juga merupakan satu bentuk warisan budaya baru juga, di mana selain lagu adat, kita mempunyai juga lagu pop, tapi bisa meningkatkan nasionalisme dan kebanggaan kita sebagai anak muda Makassar. Oke, jadi aransemennya tiap tahun bisa berganti ya Pak Rum ya? Iya, dia nadanya bisa, aransemennya bisa berubah-berubah, dan ini juga sudah diaplikasikan dalam berbagai tempat. Ada di dalam marching band, kemudian ada hip hopnya, rocknya, pokoknya kreativitas anak muda Makassar ada di sini. Mungkin selain gelaran event F8 ini, lagu ini bisa diaplikasikan dalam berbagai kegiatan? Iya, terutama di ulang tahun kota. Biasa itu kita pakai ulang tahun kota nih, supaya membangkitkan lagi bahwa Makassarku gitu. Pride sebagai anak Makassar, pride sebagai orang Makassar. Baik, lalu Pak, untuk gelaran F8 secara garis besar apa yang berbeda pada tahun ini Bu, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Yang berbeda pertama adalah terjadi penambahan partisipan dari negara sahabat. Kemarin 9 menjadi 16. Terus kemudian ada di subsektor fashion, di F Fashion itu ada 5 desainer ASEAN yang hadir. Itu sangat berbeda sekali karena kemarin tidak ada. Tahun ini ada 5 dan akan berkolaborasi dengan desainer lokal dari Sulawesi Selatan dan Makassar. Oke, jadi ada gelaran fashion, wadah bagi desainer dari Indonesia, dari luar negeri. Nanti ini akan ditunjukkan di hari ini juga atau di mana Pak? Hari keberapa? Karena gelaran ini 5 hari ya Pak? Iya, 5 hari. Hari ini ada dari Singapura, ada Eden dari Singapura yang nanti akan hadir di penghujung sebelum penutupan akan ada, dan akan berlangsung sampai dengan hari Minggu juga karena banyak kan. Gitu. Oke, baik. Lalu Pak, untuk bagaimana pemerintah Kota Makassar dalam gelaran, kan tahun ini pandemi sudah resmi berakhir, kita sudah kembali normal. Bagaimana mengatur agar gelaran ini tetap berjalan dengan lancar tapi tidak mengganggu aktivitas di luar yang lain? Iya, rekayasa lalu lintas itu menjadi sesuatu yang wajib. Teman-teman Dinas Perhubungan selalu berusaha untuk bagaimana tidak terjadi penumpukan, titik-titik penumpukan kendaraan secara banyak, secara penuh, sehingga rekayasa itu sudah diberitahu kepada masyarakat beberapa hari sebelum pelaksanaan. Terus kemudian berkoordinasi terus dengan pihak TNI Polri dan pengamanan sehingga semua bisa berjalan dengan baik, sehingga para penonton yang hadir pun bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan, karena itu paling terpenting dalam sebuah penyelenggaraan. Oke. Lalu untuk Kak Udin, kan sudah melihat ya gelaran ini dari tahun ke tahun dan juga tahun ini memberikan tempat khusus. Ada nggak tanggapan yang mungkin Kak Udin bisa dengar dari teman-teman tokoh muda, responsnya seperti apa sih untuk gelaran tahun ini? Ya, jadi F8 itu memang selalu jadi ajang
ajang yang kita tunggu-tunggu. Selain untuk menikmati, juga untuk berpartisipasi. Jadi untuk kalangan muda sendiri memang menjadi suatu tantangan buat kita bahwa bagaimana di F8 ini bisa menggairahkan kesejahteraan anak muda. Jadi anak muda kali ini tentunya ingin berkontribusi supaya bisa ada entah itu dia masuk dalam stand atau dia masuk dalam pergelaran, itu adalah hal-hal yang sangat dinantikan. Bahkan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan dan olahraga juga akhirnya pada tahun ini bergabung, seperti beberapa organisasi induk olahraga seperti breakdance. Itu mereka bilang, saya mau tampil juga dong, saya mau ikut juga dong. Nah, dan ini alhamdulillah diberikan wadah oleh panitia dan pemerintah kota. Wow, sangat menarik ya. Terima kasih loh ke pemerintah Kota Makassar sudah memberikan wadah bagi generasi muda Kota Makassar untuk terlibat langsung dalam pelestarian budaya. Berbicara mengenai kontribusi peran muda, tadi saya tidak salah dengar Pak Rum sempat menyebutkan bahwa Kota Makassar tengah membranding diri sebagai kota makan enak. Nah, ini menarik nih, makan-makan enak, apalagi ada kata enaknya. Pak Rum bisa diceritakan terkait dengan hal ini seperti apa sih maksud konsepnya? Iya, Makassar ini kan menjadi kota kuliner sejak dahulu ya, dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kepada seluruh kepala daerah di Sentul pada saat awal tahun, bahwa setiap daerah harus melakukan branding yang produktif dari setiap daerahnya dan melihat potensi yang ada di wilayah masing-masing. Dan Pak Wali Kota langsung memanggil kami untuk berdiskusi dan memutuskan untuk membuat branding Makassar Kota Makan Enak gitu. Dan alhamdulillah dengan pagelaran-pagelaran nasional dan internasional di Kota Makassar membuat penasaran yang setiap datang. Seperti di pagelaran kemarin, beberapa pagelaran nasional dan internasional kan ada multilateral naval exercise Komodo, terus kemudian ada arsitek kongres, ASEAN Arsitek Kongres, itu para pesertanya jadi penasaran. Ya, betul. Nah, akhirnya terjadi peningkatan di segmentasi restoran, dan alhamdulillah di tahun kemarin juga data investasi kita yang melonjak itu adalah investasi di perhotelan dan restoran seperti itu. Wow, ya memang brand slogan Kota Makan Enak ini terdengar sangat catchy, bikin penasaran, nggak mainstream ya. Kalau misalnya kita dengar kota bersih, kota jujur, Kota itu sudah kuliner, biasa. Tapi Kota Makan Enak itu wow, ini kita makanan apaan nih, kuliner apa yang ada. Nah, kalau untuk berbicara makanan kuliner atau ada kata promosi, nah peran anak muda seperti apa nih Kak Udin untuk mensukseskan branding Kota Makan Enak di Makassar? Nah, ini ekspertisnya anak muda dalam membuat viral sesuatu, FYP sesuatu, kasih anak muda. Jadi memang kota branding Kota Makan Enak ini ditangkap oleh anak muda. Kita selalu men-challenge kepada kaula-kaula muda di Kota Makassar ini supaya bisa menemukan spot-spot makan enak yang baru. Spot-spot makanan yang tentunya mungkin belum pernah ditemukan sebelumnya, itu dia bisa kulik. Ada loh seperti itu. Jadi saya pernah lihat ada postingan teman-teman itu, saya sampai bilang, ini ada di mana ya? Oh, ternyata dia sampai masuk lorong-lorong, masuk kompleks-kompleks. Saya bilang, nah ini dia kekuatan anak muda di Jagat Raya Maya adalah memberikan promosi untuk lebih menyebarluaskan lagi bahwa Makassar Kota Makan Enak. Betul, ini juga ada campur tangan dari teknologi ya. Nah, tapi untuk saat ini kita harus kembali ke panggung utama karena akan ada sambutan langsung dari Wali Kota Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Tepuk tangan untuk beliau. 2 tahun berturut-turut beliau menghadiri acara F8. Yang saya hormati, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Laude Ahmad, APMSI. Terima kasih Pak staf ahli. Yang kami hormati, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf RI, Bapak biasa kita sebut Pak VJ. Terima kasih Pak Deputi sudah datang bersama rombongan Kementerian Pariwisata yang saya hormati. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak PJ Sekretaris
daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati jajaran Forkompinda Sulawesi Selatan yang lengkap hadir bersama-sama kita, yang kami hormati Konsulat Jenderal Australia Pak Todd Dias beserta seluruh rombongan, yang saya hormati Konsulat Jenderal Jepang Mr. Ohashi Koichi, yang kami hormati Konsulat Jenderal Jerman Mr. Oswald Sirapanji, yang saya hormati delegasi Ambassador of France Miss Guinale Amusa, yang saya hormati Konsul Jenderal Niputu Ardilayanti, yang kami hormati Head of Politics and Economic United States Mr. John Michel, yang saya hormati Director of Works Head of Delegates Ipoh City Malaysia Bapak Arif bin Muhammad Zainuddin, yang kami hormati ini komandan saya Bapak Wali Kota Bogor yang selalu juga hadir bersama masyarakat Kota Makassar, Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Ternate, terima kasih sudah datang. Yang kami hormati para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Bapak Bupati Goa, Bupati Bulukumba, Wakil Wali Kota Parepare, Wakil Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu, staf ahli Kabupaten Bantaeng, dan para bupati yang izin saya tidak lihat beliau, jadi saya tidak bisa sebut di sini karena agak gelap. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar pada masanya, yang saya hormati dan saya patut berterima kasih Forkompinda Kota Makassar, yang kami hormati para anggota DPRD Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir. Saya lihat kalau Kota Makassar hampir lengkap hadir bersama Ibu. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Apexi Bapak Alwis Rustam, yang kami hormati dan izinkan saya menyampaikan terima kasih jajaran Angkatan Udara, Pangkop Sau, Pak Dan Lanut, dan seluruh keluarga besar Angkatan Udara yang tadi sore telah memperlihatkan kepada kita atraksi dari pesawat tempur Sukhoi yang kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa sudah 6 tahun F8. Apa itu F8? F8 adalah multi festival, food festival, fashion festival, fusion music festival, folk festival, film festival, fine art festival, fiction writers festival, flora dan fauna festival. F8 hari ini bukanlah hanya sebuah agenda rutin pariwisata atau agenda rutin pariwisata tahunan Kota Makassar. F8 bukanlah hanya sebuah pegelaran kreativitas anak muda Makassar. Akan tetapi F8 adalah wajah kita hari ini. Wajah kemajuan peradaban Indonesia walaupun panggungnya di Makassar. F8 adalah ruang silaturahmi budaya se-Indonesia, bahkan di seluruh ASEAN dan dunia. Malam hari ini seluruh fashion designer itu berasal dari negara-negara ASEAN. Tepuk tangan untuk fashion designer dari ASEAN. F8 adalah ruang kolaborasi. Kolaborasikan dari 8 jalan kebudayaan kita. F8 adalah kualitas. Kita lihat anak-anak the next generation kita yang baru saja bernyanyi. Kita lihat bagaimana anak-anak kita memberikan sajian yang luar biasa. F8 adalah globalisasi, ide lokal yang sudah mengglobal, menjadi kebanggaan kita semua.
F8 itu adalah anak muda. Karena 70% mulai orang yang anak teman-teman di backstagers, di belakang panggung, yang meramu menjadi koreografer, sampai kepada talentnya, semuanya hampir anak muda. F8 adalah akomodasi. F8 mengakomodasi semua kreativitas, mulai dari anak muda, mulai mengakomodasi ekonomi, mulai dari UMKM paling kecil sampai orang jual mobil, ada semua di F8. Kenapa? Karena F8 baik untuk semua. Dan kita berharap F8 insya Allah menjadi the best waterfront event terbaik di dunia. Maka dengan itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri. Luar biasa pada malam hari ini, 2 tahun berturut-turut beliau mendampingi kita, sehingga kita selalu bersemangat untuk terus mengembangkan pariwisata Kota Makassar untuk Indonesia. Terima kasih pada Forkompinda, Provinsi dan Kota. Saya selalu tidak pernah merasa kurang. Kenapa? Karena ada Forkompinda Provinsi, ada Forkompinda Kota yang mendampingi saya. Terlebih-lebih teman-teman di DPR yang selalu mensupport kegiatan F8. Terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh yang hadir. Di sini juga hadir tokoh-tokoh pemuda. Semua organisasi daerah hadir di sini. Organisasi masyarakat juga ada di sini. Termasuk organisasi politik juga hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku sekalian yang malam hari tampil sangat luar biasa dari berbagai kalangan. Terima kasih pada semua teman-teman yang tidak terlihat di panggung, tapi di belakang panggung. Insya Allah kita akan terus memajukan kebudayaan kita, bukan hanya kebudayaan Indonesia, bukan hanya kebudayaan ASEAN, tapi kebudayaan dunia di Kota Makassar. Terima kasih. Mohon arahan dari Pak Menteri, dan insya Allah sebentar kita akan melihat bagaimana pembukaan dengan semangat 17 Agustus. Karena baru 2 minggu lalu, ya 1 minggu lalu. Insya Allah kita semakin kuat, terutama menghadapi tahun-tahun berat politik di tahun ini, dan di tahun akan datang. Maka dengan itu, izinkan saya menyajikan, inilah F8 2023. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Wali Kota untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih atas sambutan dari Wali Kota Makassar. Dan untuk selanjutnya tentunya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, dalam acara Makassar Age Festival and Forum. Nah, saya langsung tanya nih ke Pak Kadis Pariwisata. Pak, tadi Pak Dani, Pak Wali Kota menyampaikan bahwa F8 bukan hanya sekedar agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi wadah kemajuan peradaban. Apa mungkin yang dimaksud, bisa dielaborasi terkait dengan hal ini? Ya, kita lihat sepanjang dari sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 ini banyak hal yang telah kita lakukan dalam berkegiatan seni dan budaya di Makassar. Kita lihat ketika anak-anak tadi, siswa-siswa SMP berkegiatan, berkesenian dan berkebudayaan, mereka dari sekolah dan kemudian mereka implementasikan di panggung yang sangat besar ini dan ditonton oleh ribuan orang. Terus kemudian dari anak-anak lain seperti seni musik dan sebagainya. Sudah banyak hal yang kita lakukan dari 2016 sampai dengan 23 ini. Sehingga ini sebuah kemajuan dalam berkesenian dan berbudaya. Terus kemudian banyak sanggar yang terlibat. Bukan hanya 1, 2, 3 sanggar, tapi banyak sanggar yang terlibat. Kita bisa lihat nanti di Sendera Tari bagaimana para seniman berkolaborasi dengan para mahasiswa dari Fakultas Seni untuk melakukan kegiatan Sendera Tari seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi Pak menuju ke panggung utama karena akan ada sambutan yang akan segera disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ibu Haja Fatmawati Rusdi SEMM, Wakil Wali Kota Makassar, tuan rumah juga tentunya penyelenggara acara Makassar International Age Festival and Forum 2023 juga akan turut nantinya bersama-sama membuka secara resmi F8 Makassar 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Semangat semuanya. Sehat. Saya tidak akan membacakan yang terhormatnya karena panjang sekali. Dan seizin Pak Ketua Apeksi, Pak Bima Arya, saya ganti semua dengan sapaan yang mulia. Warga kota Makassar yang saya cintai dan saya banggakan, tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau cek, katanya kita punya music director yang baru ya. Bagus katanya, betul ya? Coba saya pengen kasih tugas ke music director ini untuk memberikan background sound yang sesuai dengan spirit kita. Ya, coba kita tes karena tadi dibangga-banggakan oleh Pak Dani Pomanto. Kita berikan ujian kepada sound director tadi kan ada background musik. Nah, oh ini jedak-jeduk juga ini ya, electronic dance music. Baik, diiringi lagu saya akan membacakan pantun pembuka. Mohon cakapnya. Are you ready? Mendaki bersama teman ke bawah kareng. Jalannya panjang dan terasa lama. Aga kare badaeng. Salamaki tabada salama. Ini ada pidato sekitar 12 lembar. Tapi kita kesini untuk menonton F8 Makassar. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, maka kami memberikan apresiasi. Dan ini adalah bentuk dari kebangkitan ekonomi kita. Dan mudah-mudahan F8 Makassar semakin jaya ke depannya. Tapi ada pertanyaan saya dan Pak Bima tadi. Kenapa ini warnanya semua merah di sini? Apakah ada pertanda yang mau dikirimkan ke Jakarta? Sampai tidak ada warna hijaunya satupun juga di sini. Ada dikit. Sedikit sekali, Pak. Oh, ini bunganya hijau ya. Memang di atas boleh merah tapi di bawah tetap hijau. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka F8 Makassar 2023 kami semua nyatakan dibuka. Ditutup dengan pantun penutup. Beli oleh-oleh songkok untuk anak-anak. Songkok rekanya beli di pasar. Mau Ki makan makanan enak? Ayo Ki pergi ke kota Makassar. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin di tamu undangan, sesaat lagi. Ya baru kita saja akan pemirsa kita melihat juga menyaksikan saksikan prosesi dan dengarkan langsung sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dan saat ini akan segera dilakukan seremoni untuk membuka Makassar 8 Festival and Forum 2023 The Next Generation Treasure. Yaitu dari staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Wali Kota Bogor dan juga PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada pertukaran posisi tadi diminta oleh Ibu Wakil. Oh nggak apa-apa, silakan. Boleh bertukar Bapak Bima Arya dengan Ibu Wakil Wali Kota. Tadi Ibu Wakil Wali Kota ngajak bertukar. Iya. Oh siap, silakan. Yes. Seluruh rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Kota Makassar bersiap untuk melihat prosesi yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Prosesi opening ceremony dari Makassar International 8 Festival and Forum 2023. On our countdown, 3, 2, 1. Silakan untuk terus ditarik. Ditarik Mas Menteri, seterus. Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Seterusnya, hingga kita saksikan apakah yang menjadi terjadi simbol dibukanya Makassar International 8 Festival and Forum 2023 di Kota Makassar, Anjungan, Pantai Losari.
layarnya telah terkembang, layar dari Makassar International 8 Festival and Forum 2023. Sukma Makassar, tegak di garis khatulistiwa, di negeri timur matahari terbit. Di sini lahir petarung sejati, melaut ulung penjelajah benua. Inilah Sukma Makassar, memegang teguh pada setiap kata dan perbuatan, membuktikannya dalam dunia realitas, disertai dengan kejujuran, keberanian, kerja keras, daya saing yang tinggi, berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, teguh tak tergoyahkan pada hati yang suci bersih. Inilah Sukma Makassar, pelaut yang cerdas membaca tanda-tanda, kerja keras ketika yang lain lelap, memanggul resiko ketika yang lain mundur, membangun sekoguru, membawa martabat menjulang ke angkasa. Inilah Sukma Makassar. Kalau layar sudah terkembang, bila kemudi telah terpasang, meski diserang badai dan topan, walau dihempas ombak dan gelombang, biarkan kemudi patah, biarlah layar robek, lebih baik tenggelam daripada hidup surut ke pantai. Terima kasih. Inilah Sukma Makassar, memancar ke batang-batang tubuh, bersatu untuk maju, satu untuk semua, semua untuk satu, untuk Makassar, untuk Indonesia, untuk dunia. Makassar menuju dunia, Makassar kota dunia, dan biarkanlah semua orang bersatu dengan Makassar, karena semua itu adalah kebenaran. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Terima Mas kasih Menteri, banyak. Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota Bogor, kembali ke tempat yang telah disediakan. Baru saja kita menyaksikan seremoni dari pembukaan Makassar Age Festival and Forum 2023 The Next Generation Treasure, di mana untuk opening ceremony pada tahun ini dipilih dengan cara menarik layar terkembang yang ada di kapal finisi. Nah, Pak Rum, bisa dijelaskan terkait dengan apa makna dengan menarik layar terkembang pada opening ceremony tahun ini? Pertama adalah kita akan berlayar bersama. Kita bersiap untuk berlayar bersama untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Ini maknanya dalam ya. Iya. Dan ini memiliki benang merah dengan target Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Tapi mungkin sebagai pemahaman untuk orang awam, untuk pemirsa kita, kenapa harus menarik layar di kapal finisi? Apa yang menjadi latar belakangnya? Pinisi ini sudah menjadi kebanggaan Indonesia, bukan hanya sisi selatan, ya, tapi sudah menjadi Indonesia karena sudah menjadi warisan tak benda dari UNESCO. Sehingga ini menjadi selalu F8 ini ada pinisinya setiap tahun. Makanya di tahun ini pemerintah Kota Makassar membangun 2 kapal pinisi sebagai wujud kecintaan pemerintah Kota Makassar terhadap pinisi ini, seperti itu. Jadi kita tahu dari tahun kemarin pinisi ini selalu menjadi latar belakang dari kegiatan F8, bahkan di tahun-tahun sebelumnya menjadi sailing pass, kegiatan sailing pass setiap sore dan setiap malam di F8. Baik, ini menjadi bukti bahwa Makassar
Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah mendunia ya, karena warisan budaya diakui oleh UNESCO. Tadi ini juga salah satu hal yang dimention sama Pak Wali langsung ya, Makassar sudah mendunia. Nah, berarti ini Makassar sebenarnya sudah menjadi salah satu kota yang paling maju ya Pak di Indonesia Timur ya? Betul. Makassar merupakan hub dari Indonesia Timur, makanya kita juga punya tagline dari sebelumnya itu Center Point of Indonesia. Oke, baik. Kita akan langsung bergabung lagi ke panggung utama untuk menyaksikan pertunjukan yang dihadirkan.
Pada awal abad ke-16, Kerajaan Goa menyambut kedatangan dunia baru dengan memindahkan ibu kota yang lama di Kali Goa ke daerah pesisir di dekat muara Sungai Jeneberang atau Garasi. Pemindahan ibu kota adalah langkah cerdik melihat adanya kesempatan didukung oleh